company-nya kuat ya, company-nya kuat, neracanya bagus, dia sama Adikarya itu paling bagus. Sentimen positifnya in the short term tuh adalah PTPP itu kan neracanya paling kuat. Jadi artinya adalah capacity mereka buat ambil kontrak baru harusnya paling bagus dibandingin sama yang lain. Plus mereka juga punya exposure buat ke IKN yang ibaratnya eh, lebih besar dibandingkan sama yang lain ya. Karena menariknya gini ya, kan kan targetnya sebenarnya IKN ini kan adalah jadi di bulan Agustus. Nah, kalau seandainya mereka disuruh accelerate, mereka punya kayak project kerjanya cepat sampai Agustus, artinya kan nanti kalau seandainya memberes, mereka akan dapat revenue recognition. Jadi seperti itu sih. Cuman investor khawatir, Pak, jangan-jangan nanti takutnya malah nggak dibayar sama pemerintah. Nah, jadi kalau yang kayak kita lihat kan si IKN ini kan ada beberapa fase ya. Nah, fase yang pertama ini adalah fundingnya full APBN. Jadi kalau full APBN itu artinya udah secure. Plus yang kedua, PTPP itu udah nggak seperti dulu. Artinya kalau dulu biasanya kayak pemain konstruksi itu tuh mekanismenya dua kalau ngambil kontrak. Antara mereka bikin yang namanya turnkey project, jadi mereka kayak dapatnya lebih gede marginnya, cuman bayarnya di ujung. Atau mereka pakai term in progress, jadi antaranya 30% dibayar, 60% dibayar, 100% dibayar. Nah, sekarang setiap kontrak buat yang kayak IKN ini dan ke depannya mereka lebih prefer itu pakai yang namanya monthly progress. Jadi monthly progress udah beres berapa persen, 10%, mereka langsung tagihin 2 bulan dibayar, tagihin 2 bulan dibayar. Nah, jadi intinya karena pemberi proyeknya juga punya uang, mekanisme mereka buat recognize juga ada. Menurut kita sih bakal tolong ya PTPP ya. Cuman dari saya pribadi, Pak, saya sih to be honest, hindari dulu sih kalau konstruksi-konstruksi ini saya masih agak hati-hati dulu sih. Pertama, saya ngeliat ada beberapa risiko sebenarnya dari sisi fiskal. Eh, Walaupun ini masih nggak tahu ya, ini asumsi saya sih. Cuma kan kalau kita lihat belanja APBN kita kan buat infrastruktur kan sekitar 420 triliun. Nah, tahun depan 2025 yang saya agak hati-hati. Atau kalau seandainya nanti ada RAPBN 2024. Karena kan sebenarnya anggaran buat dari sisi makan siang gratis ini kan gede, Pak. 29 miliar US dollar artinya sekitar 400 triliun. Nah, ini kita nggak tahu nih, kalau seandainya kayak pemerintah itu pengen defisitnya, fiskalnya sama, yang mereka lakukan adalah mereka harus pangkas yang lain. Atau kalau seandainya mereka pengen ibaratnya kayak defisit fiskalnya digedein, tingkat utangnya makin gede, nah pasti mungkin ini nggak akan terlalu bermasalah infrastruktur. Cuman kita belum tahu nih arah PBN-nya seperti apa ya. Wah, ini saya kayaknya terlalu panjang nih teman-teman. Oke,